Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Halaman 37, pembelajaran 5. Akan kita bahas. Untuk pembahasan yang lain ada di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke, silahkan dilihat. Kita akan bahas pembelajaran 5. Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, jadi nanti akan kita bahas. Yang jelas tokoh yang akan kita bahas di Kerajaan Majapahit, ya, ini adalah Kerajaan Majapahit, ini adalah tokoh dari Kerajaan Hindu, ya. Jadi ada yang jelas raja-raja dari Kediri, ya, raja-raja dari Majapahit itu adalah tokoh-tokoh Hindu. Pada masa kejayaan Hindu-Buddha, ya, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kekuasaan dari Majapahit yang diwarnai gelap, termasuk di sini ada Malaysia, Sumatera, ya, Jawa, sebagian Kalimantan, ya, daerah pesisir terutama, termasuk daerah Malaysia di sini, Brunei, ya, di sebagian besar Sulawesi, ya, Irian Jaya, ini dikuasai oleh Majapahit. Dan ini Candi Penataran ini dibangun sejak Kerajaan Kediri, ya. Jadi Kerajaan Kediri. Bersama kelompokmu diskusikan hubungan antara gambar tersebut, tuliskan hasilnya pada kolom berikut, ya. Hubungannya adalah ini adalah raja, ya, raja dan Mahapatih dari Majapahit, dan wilayah kekuasaan Majapahit, serta di sini adalah kuil atau tempat beribadah, ya. Hubungannya adalah raja dan patih dari Majapahit, ya. Gambar tersebut ya menunjukkan menunjukkan ya Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, ya, yang memerintah Majapahit, ya, yang memerintah Majapahit, dan peta menunjukkan luas wilayah kekuasaannya. Kekuasaan Majapahit waktu itu, ya. Kemudian Candi Penataran ini berada di Blitar, ya. Terus Majapahit sendiri ada di Mojokerto, nggak terlalu jauh, sama-sama Jawa Timur, ya. Candi menunjukkan, kan candi ini tempat pemujaan, ya, menunjukkan agama yang berkembang waktu itu, yang mungkin mayoritas Hindu, ya. Candi Penataran dibangun di Blitar, ya, oleh Raja Kediri. Namanya tentu saja belum Blitar waktu itu mungkin, ya. Di Blitar, wilayah Kediri, oleh Raja Kediri, gitu aja, ya, oleh Raja Kediri.
Ya. Candi Penataran dibangun di Blitar oleh Raja Kediri dan dijadikan tempat pemujaan resmi. Tempat pemujaan resmi. Ya, saya mendapat informasi ini tentu saja juga dari Google ya. Sebelumnya saya sudah googling di sini ya. Jadi ini dibangun oleh raja siapa? Kita lihat ya, sejarah Candi Penataran. Nah, ini Raja Kediri yang bernama Raja Srenggana. Ya, kalau dulu bacanya Srenggono ya, diberi judul Sri Maharaja Sri Sarwekwara Tri, panjang pokoknya namanya ya. Oke. Walaupun Pak Ali ini orang Jawa karena nggak pernah baca bahasa Jawa juga kesulitan. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Oke, ini adalah sejarah dari Mahapatih Gajah Mada. Ya, kita baca ya. Gajah Mada adalah seorang panglima perang. Ya, dulunya panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, nah ini baru lulus SMA misalnya sekarang ya, baru lulus SMA ini, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Ya, bayangkan seusia yang sangat muda 19 tahun, anak sekarang ini baru kuliah semester awal, ya. Nah, oleh karena kecakapannya pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. Dulunya adalah Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Ya. Setelah jadi Patih Kahuripan dijadikan Patih Kediri. Pada tahun 1329 Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dulu kepada Kerajaan Majapahit. Ya, jadi Kerajaan Majapahit tingkatannya lebih tinggi ya, yaitu dengan menghentikan pemberontakan Keto dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334. Ya, tidak lama ya, dari 329 sampai 334. Setelah berhasil menaklukkan Keto dan Sadeng. Perjuangan Gajah Mada sampai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk ya, 1350 sampai 1389 ya. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab dari kitab Negara Kertagama, kebalik bacanya, Negara Kertagama, dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Berdasarkan cerita sesuai urutan arah panah pada halaman sebelumnya, tuliskan kembali dengan singkat mengenai Gajah Mada. Siro Gajah Patih. Wah, ini tulisannya nggak begitu kelihatan. Ya, kita tulis saja ya. Kita bisa menuliskan Gajah Mada ini sudah menunjukkan bakat yang luar biasa sejak muda, ya. Sudah menunjukkan kehebatannya sejak muda ya, sejak remaja ya. Pada usia 19 tahun Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara ya, pada usia 19 tahun menyelamatkan raja ya, Prabu Jayanegara.
yang bernama Prabu Jayanegara. Ya, koma. Ya, Gajah Mada ini belum saya baca ya. Gajah Mada pada 1336 mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa dia tidak akan memakan buah palapa ya sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau Nusantara. Ya. Kemudian dia diangkat menjadi Patih Kahuripan, kemudian Patih Kediri karena prestasinya. Dia menjadi, jangan dia lah, kelihatan menghormati beliau gitu ya, itu tokoh kita, menempati, diangkat gitu, diangkat menjadi Patih Kahuripan, menjadi Patih Kahuripan, kemudian Patih Kediri, ya, dan setelah menunjukkan ini ya apa dharma baktinya ya, dengan mengalahkan Seto dan Sadeng, Keto dan Sadeng, dan menunjukkan dia. Nah, ini dia menolak ya karena ingin membuktikan pengabdiannya ya. Setelah menunjukkan pengabdiannya dengan mengalahkan pemberontak Keto dan Sadeng, ya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Majapahit. Menjadi Mahapatih di Majapahit. Ya. Nah, saat itulah berhasil mempersatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa. Ya, dengan Sumpah Palapa berhasil mempersatukan Nusantara. Nuswantoro, wah gitu ya, zaman dulu bacanya. Oke, kita lanjutkan. Bersama teman satu kelompok diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut, tulislah jawabanmu di kertas lain. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Ingin mempersatukan Nusantara. Nusantara. Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Ya, yang diperjuangkan adalah bersatunya seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara ya di bawah kepemimpinan Majapahit. Apa perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Ya, jelaskan jawabanmu, berikan contoh. Ya, sikap persatuan, ya, kegigihannya dalam mempersatukan Nusantara. Ya,
selalu kita kenang, ya, pengaruh ya, menjadi ya, teladan ya generasi saat ini untuk tetap bersatu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, persatuan dan kesatuan. Persatuan gitu aja enggak apa-apa deh. Ya. Hal baik apa yang dapat kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Menjalankan kewajiban dulu, menunjukkan baktinya dulu, menunjukkan apa ya, pengabdiannya dulu, baru meminta haknya, memberikan kewajibannya dulu, baru haknya, ya, menunjukkan pengabdian, ya, baru bisa menerima haknya, menunjukkan pengabdian pada kerajaan gitu ya. Baru menerima hak. Jadi tidak minta haknya dulu ya, pengabdiannya dulu, baktinya dulu, baru bisa menerima haknya. Ya. Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Bisa. Ya. Di zaman kerajaan Majapahit juga kan ada dua agama, Hindu dan Buddha. Nah, selain mempersatukan secara militer, secara budaya bisa bersatu. Ya, sampai sekarang ya kita masih memakai Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini tertulis dalam kitab Sotasoma. Ya, apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa? Iya, bisa, karena ya berkat Gajah Mada ya Nusantara bisa bersatu. Persatuan Nusantara bisa terwujud di Nusantara, bisa terwujud. Tentu saja Gajah Mada tidak bekerja sendiri untuk mewujudkan itu, tetapi menjadi tokoh sentralnya. Ya. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama Kerajaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalan berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan Kerajaan Majapahit lebih lanjut, baca informasi di bawah ini. Oh ya, selain dikenal sebagai nama jalan, Gajah Mada juga menjadi nama universitas. Ya, salah satu universitas yang besar di Indonesia, Universitas Gajah Mada. Ya. Ayo membaca Kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh di masa Kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun masa Kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi itu diantaranya adalah Candi Naga yang berukuran lebarnya adalah 483 meter dan panjangnya 4,83 meter ya, dan panjangnya 6,57 meter. Dan tingginya adalah 4,7 meter. Selain itu terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras tersusun dengan tinggi seluruhnya adalah 7,19 meter. Ya, ini adalah candi yang ada di Blitar. Kalau mau ke Blitar, ya, selain beli rambutan, kunjungi Candi Penataran ya. Tulis pendapatmu tentang Candi Penataran pada kolom berikut
Ya, Candi Penataran ini adalah tempat pemujaan atau tempat beribadah. Ya, jadi Candi Penataran menunjukkan peninggalan, ya, atau menunjukkan ini aja, menunjukkan bahwa pada masa kerajaan Majapahit atau sejak masa kerajaan Kediri, ya, sejak kerajaan Kediri kita sudah memiliki agama, ya, kita adalah bangsa yang beragama, ya. Nusantara ini kita adalah masyarakat beragama yang, ya, memiliki kemampuan arsitektur yang luar biasa, yang luar biasa. Tanpa kemampuan itu tidak mungkin bisa bikin candi, ya. Jadi nenek moyang kita adalah orang yang beragama sekaligus seniman, ya. Nah, ini yang menjadi dasar kita membentuk Indonesia juga. Makanya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, karena kita adalah bangsa yang bertuhan, ya. Kemudian walaupun ini dibangun oleh kerajaan Kediri, ya, candi ini dibangun oleh masa kerajaan Kediri. Pada masa kerajaan Kediri, tadi mungkin sebelum Majapahit lahir, ya. Walaupun Majapahit lahir, Kediri masih ada, tapi di bawah kekuasaannya. Candi ini dibangun pada masa kerajaan Kediri oleh Raja Kediri, gitu aja, ya. Timelinenya paling belum begitu jelas. Oleh Raja Kediri. Ya, sebenarnya kita bisa melihatnya di sini, ya. Candi Penataran di Blitar ini, ya, tahunnya berapa, kapan dibangun, gitu, ya. Oke, nggak usah terlalu detail juga. Candi ini dibangun oleh Raja Kediri dan secara resmi digunakan sebagai tempat peribadatan. Digunakan sebagai salah satu tempat peribadatan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Oke, ya. Salah satu serta tempat ibadah kerajaan Majapahit. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang bertuhan dan bercita rasa seni tinggi, itu kesimpulannya. Diskusikan pendapat tersebut secara berpasangan. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggugah semangat kepahlawanan. Salah satu cara tersebut melalui lagu. Sebelumnya kamu telah belajar membaca notasi lagu Maju Tak Gentar. Perhatikan kembali lagu tersebut dan nyanyikan syairnya, ya. Perhatikan lebih dahulu cara gurumu menyanyikan lagu dengan benar lagu tersebut. Cara menyanyikan dengan benar lagu tersebut, Maju Tak Gentar,
karya Cornelius Simanjuntak, ya. Bass sama dengan do-nya di bass, ya. 4/4 ini adalah temponya. Jadi dalam satu birama ada 4 ketukan. Ya, jadi temponya cepat ini ya. Jadi satu birama 4 ketukan. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Nah, geser. Penerjang. Mana sampai mana kita? Tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Ah, gitu caranya. Itu kita sudah nyanyikan ya di video sebelumnya. Sekarang giliranmu pelajari lagu tersebut, dengarkan penjelasan guru bersama dengan kelompokmu, nyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan nada dan tempo yang tepat. Ya, nada itu solmisasinya ini ya, do re mi fa sol la si do nya itu nada, tinggi rendah itu nada. Ya. Sekarang giliranmu mempelajari lagu tersebut, dengarkan penjelasan guru bersama dengan kelompokmu, nyanyikan Maju Tak Gentar dengan nada dan tempo yang cepat. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi, nada dan tempo yang tepat. Simaklah saat kelompok lain menyanyikan lagu tersebut. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu di atas? Jelaskan jawabanmu. Lagu ini benar-benar sangat emosional, lagu apapun ya. Jadi saat kita menyanyikan lagu, kita ikut merasa bersemangat ya. Yang kita rasakan adalah kita akan bersemangat, merasakan semangat ya para pejuang saat bertempur melawan penjajah. Wah, ini saat bertempur melawan penjajah. Oke. Jelaskan nada dan tempo dalam lagu tersebut. Nadanya itu dinamis, ya, naik turunnya dinamis, tinggi rendah. Ya. Setelah tinggi rendah, maju tak gentar, bergerak, bergerak. Dinamis ya, naik turun. Jadi dinamis, tinggi rendah. Dan temponya cepat ini, temponya cepat. Ya. Temponya cepat. Ini memang agak susah ya nulis pakai mouse pen seperti ini, kadang-kadang kecoret. Ya. Tempo cepat. Ya, tempo perempat artinya dalam satu birama ada 4 ketukan. Birama itu jeda waktu ya, tanda waktu. Ya, ini adalah tanda waktu. Atau jeda waktu. Ya. Tempo 4/4 dalam satu birama atau jeda waktu terdapat 4 ketukan. Ya, jadi temponya cepat. Apakah ada lagu di daerahmu yang menggambarkan perjuangan para pahlawan? Jika ada, tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Perjuangan para pahlawan. Wah, ini belum kepikiran Pak Ali. Kemampuan lagunya kurang. Perjuangan para pahlawan lagu apa ya? Ya, tidak ada. Maksudnya belum kepikiran. Lagu daerah yang perjuangan. Apakah kamu masih ingat pelajaran tentang garis? Ya, apa saja yang kamu ketahui tentang garis?
Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Nanti kalau ada ide akan saya berikan di video berikutnya ya. Sekarang belum. Nah, ayo perhatikan gambar raket berikut. Jelaskan garis yang kamu lihat pada raket yang di gambar biru ini adalah garis, saya pakai biru juga aja. Ini adalah garis sejajar. Ya, kedua garis sejajar. Atau kita sejajar ini paralel gitu ya. Perhatikan gambar raket berikut, jelaskan garis yang kamu lihat pada raket di atas. Ya. Pada garis biru ya menunjukkan dua garis sejajar. Ya sebenarnya di sini kalau kita lihat juga ada garis yang berpotongan. Ya misalnya biru dengan merah, kalau kita tandai garis yang ke sini adalah merah, ya garis antar kedua garis merah juga sejajar dan garis merah dan biru ini berpotongan. Ya, perhatikan gambar baris berikut, tulislah sifat garis yang telah kamu ketahui. Dari sini kedua garis sejajar. Oh, garis F di sini ada tabelnya ya. Pasangan garis F, kedua garis sejajar. Kemudian pasangan pada G, kedua garis berpotongan tegak lurus. Ini ada simbol tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Kemudian H, kedua garis berpotongan. Kemudian yang J ya, apabila kedua garis diperpanjang pada akhirnya akan berpotongan. Ya, berpotongan. Karena ini akan ada panahnya ya, bukan ruas garis, ini garis yang ada sinarnya. Apabila kedua garis diperpanjang, maka akan berpotongan. Oke. A, B. Jelaskan perbedaan gambar berikut. Yang A ini adalah garis. Ya, garis. Kedua panah menunjukkan bahwa kedua garis akan panjang sampai tak hingga. Kedua ujung panjang sampai tak terhingga. Bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Sampai tak terhingga. Yang B menunjukkan sinar garis. Ya, ini adalah garis, menunjukkan garis gitu ya di garis. Yang B menunjukkan sinar garis yang berpangkal di F, ya, di F, dan ya, garis bisa diperpanjang melalui G sampai tak terhingga. Ini tanda panah ya. Tanda panah menunjukkan garis
bisa melalui G dan bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Dan yang C ini menunjukkan yang C ini menunjukkan apa ini? Ruas garis. Ya, ruas garis ini garis terbatas dari titik H sampai K. Dari H sampai K. Oke. Kalau ruas garis hanya terbatas ya, tidak terhingga, tidak bisa diperpanjang. Gambarlah sepasang garis sejajar dan berpotongan pada kertas berbeda. Sepasang garis sejajar. Kita bisa menggambarnya seperti ini. Ini adalah sepasang garis sejajar. Saya gunakan tool saja biar rapi. Ya, ini adalah sepasang garis sejajar. Ya, mungkin kita bisa menggambarnya ke sini. Oke. Yang diminta adalah garis ya. Kalau garis harus pakai panah. Jadi settingnya harus dirubah. Ya, outline-nya. Wah, yang jadi masalah di sini tidak ada kontrol ininya ya. Tidak ada yang panahnya bolak-balik, nanti ditambah sendiri aja. Ya. Jadi di sini nanti kita kasih panah sendiri. Bisa sejajar horizontal, bisa juga sejajar vertikal. Ya. Seperti ini. Ini garis sejajar horizontal. Kasih panah namanya garis kalau kita sedang membedakannya misalnya ya. Sepasang garis vertikal. Garis sejajar horizontal, maaf. Kalau ini sepasang garis sejajar vertikal. Bisa kasih panah. Kemudian kita akan menggambar garis berpotongan tegak lurus. Ya, seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian sembarang. Garis berpotongan gitu aja. Oke. Di sini kita kasih panah. Ingat saat berpotongan harus pada satu bidang yang sama. Dua garis berpotongan tegak lurus. Biasanya kita kasih tanda seperti ini kalau tegak lurus. Ya. Atau tandanya saya kasih warna lain aja. Ya, saya kasih warna biru. Oke. Kalau ini dua garis berpotongan gitu aja, dua garis berpotongan. Nah, ini ada yang kurang. Harusnya kasih panah. Oke. Tukar gambarmu dengan temanmu, mintalah temanmu menceritakan tentang garis yang telah kamu buat, tulis kesimpulan pada kolom berikut. Garis sejajar tidak pernah bertemu. Sejajar ya, dua garis pada bidang yang sama, pada bidang
yang sama, dan apabila diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Berpotongan atau bertemu. Ya. Kasih dua ya, dua garis sejajar, dua garis berpotongan, ya, dua garis adalah pada satu bidang yang memiliki titik temu atau berpotongan. Ya. Ya. Oke. Nah, mungkin kelihatan di gambar belum berpotongan, tapi pada saatnya misalnya dua garis ini ya, jika atau berpotongan dalam tanda kurung tidak sejajar. Sebagai catatan, dua garis ini pada satu bidang kelihatannya tidak berpotongan, tapi kalau panah ini diperpanjang, lah ini juga diperpanjang, pada akhirnya berpotongan. Ya, sebagai catatan, dua garis pada bidang mungkin belum kelihatan berpotongan atau belum kelihatan berpotongan. Perpotongan akan bisa kita lihat setelah garis berpanjang. Bisa kita lihat setelah garis diperpanjang. Oke. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Ya, mungkin bagian garis ya. Bagian mana yang belum kamu pahami? Nah, mungkin ya sejarah dibangunnya Candi Penataran. Nah, ini kita harus browsing ya. Dan apa fungsinya? Candi Penataran ini untuk pemujaan. Salah satunya adalah untuk berdoa agar Gunung Kelut tidak meletus, karena waktu itu sering meletus ya Gunung Kelut. Makanya posisinya itu di dekat Gunung Kelut itu, di Blitar. Blitar, Malang, Kediri. Ini dekat dengan Gunung Kelut. Apakah materi yang telah kamu pelajari tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Jadi misalnya kayak semangat Mahapati Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara, semangat itu harus tetap tersemat di dada kita. Kita harus bersatu. Ya. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Senang dong. Ya, karena kita bisa mempelajari sejarah. Ya, bagaimana nenek moyang kita ini bisa mempersatukan Nusantara yang sangat luas ini. Ya, semangat itu yang kita ambil. Kerjasama dengan orang tua, ceritakan kepada orang tuamu tentang perjuangan Gajah Mada, minta orang tuamu menuliskan komentar tentang ceritamu. Ya, untuk pembelajaran 6 kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.